Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Jatihara dengan 2019 006021. Saya akan menjelaskan seorang graphic designer. Pengertiannya saya akan menjelaskan graphic designer secara garis besar, yaitu desain grafis adalah salah satu bidang yang paling cepat berkembang bagi para desainer. Adalah bagian yang besar berhubungan dengan perkembangan teknologi selama bertahun-tahun. Jadi seorang desain grafis itu bertanggung jawab dalam suatu perusahaan itu membuat desain web, desain cetak, desain identitas seperti logo atau pemasaran, membuat iklan atau poster dan lain-lain. Dan apabila kita dirincikan, sebetulnya graphic designer itu seorang yang mempelajari suatu desain dan ahli dalam berbagai hal atau seorang generalis. Tapi apabila kita seorang freelancer dan tidak bekerja atau tidak terikat dalam suatu perusahaan, mungkin kita bisa menjadi seorang spesialis seperti desainer logo. Kedua, job desk dan tanggung jawab seorang desain grafis itu apa aja sebelum suatu perusahaan. Yang pertama, mendesain halaman web atau UI UX, brosur, logo, tanda buku, sampul majalah, laporan tahunan iklan, konten promosi, konten media sosial, hingga materi komunikasi lainnya. Yang kedua, membuat materi konten dengan tangan atau gadget khusus yang didukung dengan software untuk mendesain. Yang ketiga, memadukan unsur seni visual dan bahasa dan sebuah desain untuk menyampaikan pesan tertentu. Dan keempat, membuat desain yang komunikatif serta mudah dimengerti meskipun hanya dari visual oleh target audiens. Karena seorang desainer grafis itu tidak hanya mementingkan membuat suatu desain secara atau secara cantik, tapi kita juga harus desain kita yang dibuat itu harus ada fungsinya, harus ada perbedaan mendesain itu, harus ada suatu permasalahan yang dipecahkan melalui desain kita buat. Jadi keindahan dan fungsi itu berjalan bersama-sama. Yang kelima, menyampaikan pesan secara unik dan kreatif agar para audiens yang membaca atau yang melihat desain kita semakin menarik untuk dilihat. Terus yang keenam, berhubungan dengan klien untuk mendapatkan informasi dan pemahaman terkait materi konten. Karena kita segala sesuatu yang kita desain itu harus by data dari perusahaan yang sudah diberikan, atau script, atau sesuai keinginan klien. Ketujuh, membuat atau menggabungkan ilustrasi gambar dan desain untuk mencerminkan tema dan nada komunikasi yang diinginkan. Seperti apabila kita seorang desainer untuk feed IG, kita di sana harus memadukan antara tipografi, ilustrasi, warna, dan lain-lain agar lebih menarik. Selanjutnya, memilih ukuran gaya, jenis sesuai teks dan gambar bisa dilihat atau dibaca dengan jelas. Yang saya jelaskan bahwa kita mendesain itu harus ada fungsi seperti apabila kita membuat poster iklan diskon, kita juga harus meng-highlight atau menegaskan atau mudah dibaca, atau apabila orang melihat poster yang kita buat itu bahwa tahu, oh ini poster iklan ada diskon. Itu bukan hanya oh ini gambarnya cantik, ini produknya bagus digambar gitu. Yang keempat, membuat draft untuk ditinjau oleh klien dan membuat review berdasarkan feedback yang diterima. Membuat draft berarti apabila kita membuat suatu desain untuk perusahaan atau untuk klien, kita harus membuat beberapa opsi desain 1 atau 2, 3 untuk ajukan ke perusahaan mana yang cocok, mana yang enggak, dan kita pasti menerima revisi atau yang tidak sesuai menurut perusahaan atau menurut klien. Yang kelima,
meninjau kesalahan proses produksi akhir dan meninjau bahwa hasil terakhir adalah yang sesuai dengan permintaan klien dan perusahaan. Itu ditinjau. Kemudian seorang graphic designer juga yang baik seharusnya tidak hanya tunduk atau perusahaan atau ke klien, tapi kita juga harus memberi informasi sedikit bahwa desain yang kita buat itu dengan alasan ini. Itu alasan tidak hanya mengedepankan unsur estetik. Selanjutnya, skill apa yang harus dimiliki seorang desain grafis atau graphic designer? Yang pertama tentu kreativitas, karena apabila kita tidak memiliki kreativitas, kita tidak mungkin bisa bekerja di bidang ini, karena kita dituntut setiap harinya mencari problem solving atau memecahkan masalah di perusahaan, dituntut setiap harinya. Dan kedua, komunikasi. Kenapa kita komunikasi? Karena kita apabila kita mendesain sebuah logo, contohnya logo, klien, bahwa klien ini membuat logo dengan huruf dengan kesan kuat dan lain-lain, kita membuat sebuah logo dan kita menjelaskan kenapa bentuk logonya seperti ini, bahwa logo seperti ini sesuai dengan tujuan klien itu. Dan apabila klien tidak setuju, kita bisa membantahnya atau memberi edukasi bahwa apabila logo yang diinginkan seperti Bapak itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak tidak inginkan, apabila logo yang saya inginkan sesuai itu. Yang keempat, presentasi berhubungan dengan komunikasi. Jadi kita apabila desain yang kita buat atau contohnya kita mendesain logo, kita akan presentasikan ke perusahaan atau ke klien bahwa logo yang kita buat itu adalah sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan klien. Yang kelima, manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu? Karena setiap proyek atau kerjaan yang kita buat itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang lama dan bentar, karena apabila di perusahaan bisa sewaktu-waktu dapat revisian itu tidak di waktu jam kerja, atau antrian kerjaan itu sangat panjang. Yang keenam, artistik. Tentu seorang desain grafis itu harus memiliki rasa artistik yang tinggi, karena kita harus membuat desain grafis itu yang cantik untuk dilihat selain mengedepankan fungsinya, seperti itu. Selanjutnya, etika desain. Memilih proyek seorang desain grafis itu harus sebetulnya apabila kita memilih proyek itu harus pandai-pandai, karena tidak mungkin desain grafis harus memilih pandai-pandai memilih proyek. Jangan sampai seorang graphic designer memilih proyek yang tidak sesuai keahlian dia, yang membuat pekerjaan itu lebih lama untuk dikerjakan, seperti itu. Atau enggak yang kita buat proyek ini dampaknya ke masyarakat atau ke yang lain itu berdampak buruk. Jadi kita harus memikirkan dampaknya apa. Nah, kita batas memikirkan dampaknya untuk masyarakat juga, tidak hanya memikirkan untuk kebaikan perusahaan itu sendiri. Bekerja dengan klien. Ketika dalam bekerja klien itu kita menghadapi klien itu harus cukup bersabar, harus dengan kepala dingin dan tidak boleh kebawa emosi, karena klien itu biasanya biasanya menyampaikan sesuatu yang dia inginkan, dan gambaran dia dan ucapan dia biasanya suka bertentangan. Tadi itulah kita mengedukasi tentang yang digambar desain yang digambarkan oleh seorang klien itu kita wujudkan gitu.
Yang kelima, copyright atau gak hak cipta, karena dari tahun 2022 ini banyak sekali mungkin kasus-kasus di internet tentang hak cipta ini, karena kita sang desain grafis itu tidak boleh eh, meniru konsep atau meniru desain atau meniru logo yang sudah ada, walaupun itu hanya merubah namanya saja atau dan lain, tapi walaupun konsep dasarnya itu mirip, itu masih tetap kena copyright, karena itu tidak itu buruk, karena di Undang-Undang Dasar juga itu ada tindak pidana hak cipta dan lain-lain. Bisa sampai di penjara dan didenda, seperti itu. Contoh pelanggarannya itu ini, yaitu contoh pelanggaran oleh brand yang terkenal yaitu Erigo pada tahun 2020. Mungkin di berita ini saya dapat di website bahwa Erigo itu sempat ingin meluncurkan desain jaket yang berdesain gambar harimau seperti ini. Tapi pada akhirnya desain ini tidak jadi luncur dikarenakan bahwa desain yang dia buat ini ternyata mirip dengan desain ilustrasi. Ilustrasi ini mirip dengan ilustrasi yang dibuat oleh seorang Polandia. Orang Polandia yang kita lihat, yang kanan itu yang asli, yang milik orang Polandia ini hasil dari desain seorang desainer dari Erigo, dan kita lihat bahwa walaupun ini bentuknya sama, plek-plekan, cuman ditambah mungkin ada kata-kata huruf Jepang atau apa itu, dan ditambahin kayak ada bulatan bulan, tapi tetap saja ini masih melanggar etika atau melanggar hak cipta seperti itu. Ya, kalau yang baiknya itu kita ini seharusnya jangan meniru langsung. Kita itu harus ATM atau ini sebagai referensi kita dalam membuat suatu desain atau ilustrasi, yang ada istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, seperti itu. Itu berlaku untuk semua hal, tidak hanya desain saja. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.